Halo Beauty Planner, kembali lagi bersama saya Rafael Michael di YouTube channel Rafael Michael, tempat di mana kita akan ngebahas banyak hal seputar skincare, produk kecantikan ataupun kosmetik dari sudut pandangnya pabrik Maklon Kosmetik. Nah, kali ini spesial juga karena kali ini kita mau bahas hal yang lagi viral juga nih, produk viral gitu kan, yang lagi banyak di pasaran, yang dulunya tuh gak gitu banyak, tapi belakangan ini itu makin banyak orang yang tertarik sama produk ini. Produknya apa? Produk itu adalah masker organik, ya. Masker organik ini dia. Masker organik yang kali ini saya mau bahas itu ada dua. Yang pertama, masker organik yang ini saya juga bingung nih, kagak ada namanya nih. Jadi saya juga bingung nyebutnya gimana. Atau emang kita bilang dari harganya aja 1000-an gitu ya. Jadi ini masker 1000-an, tapi yang tanpa nama. Karena mungkin di luar sana masih ada masker 1000-an yang dengan nama gitu. Nah, yang kedua saya mau bahas masker yang keren banget ini, yang bagus banget, yang harganya juga tetap murah, yaitu masker dari Lea Gloria. Kali ini yang dibahas itu adalah yang variannya Creamy Coffee, gitu ya. Jadi dua ini yang mau kita bahas. Kayak biasa kita akan bahas dari sudut pandang pabrik kosmetik, jadi secara keseluruhan, mulai dari packaging sampai ke bahan yang ada di dalamnya, dan kita lihat bagusan mana sih sebenarnya gitu. Ya, kita bahas pertama dari packaging luarnya dulu. Untuk yang packaging luarnya, jadi kalau kita lihat dari segi masker ini, masker yang 1000-an ini, dia itu tampilannya cuma stiker doang. Jadi cuma satu stiker nempel di sini, sama disasetin kecil banget gitu. Kalau perbandingan comparisonnya itu kayak gini. Ya. Jadi udah kelihatan banget lah bedanya, yang Lea Gloria udah pasti jauh lebih besar dan yang masker ini kecil gitu. Terus kalau dilihat dari packaging masker 1000-an ini, dia bilang masker organik 100% bahan alami. Terus dibilangnya ada bengkoang plus madunya, dengan klaimnya tuh menyamarkan flek hitam, membuat kulit wajah menjadi lebih putih, membuat kulit wajah menjadi segar, mengecilkan pori-pori, menghilangkan minyak berlebih. Terus dia ada klaim lagi, masker tidak rontok semasa kering di wajah. Terus ada lagi, dari bahan terbaik, berbepom, aman untuk kalangan segala usia gitu ya. Bumil sama busui gitu. Ini Bepom dari mananya gitu kan. Saya juga bingung jadinya. Soalnya gini, untuk masker atau untuk segala produk skincare kosmetik ataupun segala produk yang berbepom lah, at least dia harus ada nomor Bepomnya di kemasan. Dan di sini nggak ada nomor Bepomnya sama sekali gitu. Jadi dibilang bahan terbaik dan berbepom tuh ya bullshit lah bisa dibilang gitu ya. Nah terus di sini kita lihat lagi, selain nggak ada nomor Bepomnya, biasanya kan juga bisa ada barcode-nya gitu ya. Cuma di sini belum ada juga. Terus harusnya kalau untuk Bepom dia tuh harus sudah ada juga batch number dan expired date-nya terinjek di sebuah kemasan ini. Dan di sini juga nggak ada. Terus secara kemasannya juga nggak menarik ya. Sama yang dia bilang klaim-klaimnya bisa menyamarkan flek hitam dan segala macamnya, saya juga nggak yakin itu benar atau salah gitu. Dan kemungkinan kalau untuk menyamarkan flek hitam, ya benar sih bisa dipakai terus menyamarkan gitu ya. Karena kan waktu pakai kita kulitnya kayak bedakan gitu ya, jadi lebih putih. Tapi waktu dihapus ya diairin lagi ya hilang lagi. Jadi sebenarnya kalau secara manfaat nggak bisa dikatakan 100% benar, karena kalau produk itu berbepom, itu aja akan lebih menunjang gitu. Karena sebelum kita daftarin ke Bepom sebuah produk, itu Bepom akan ngecek untuk klaimnya. Sebenarnya klaimnya itu benar apa enggak gitu. Jadi itu sih kelemahannya adalah saya nggak ngeliat nomor Bepomnya, bahkan nama brandnya aja nggak ada gitu. Jadi saya juga bingung gitu di sini ya. Terus kalau kita lihat dari Lea, jauh banget bedanya. Lea Gloria semua terkonsep, packagingnya semua terkonsep, desainnya semua terkonsep, bagus banget desainnya. Boleh lah itu dijual-jual di supermarket, minimarket, online, ini keren banget lah kalau buat dari segi foto gitu ya. Terus emang di sini juga brandingnya bagus banget karena dia bilang coffee dan ada coffee-nya. Terus ada minumannya juga di sini karena ini desainnya bagus lah. Terus di sini klaimnya adalah dapat mengurangi mata panda, mencegah kerusakan sel kulit karena paparan sinar matahari dan sinar UV. Nah, bedanya kalau di Lea Gloria, bahkan di kemasannya aja itu tercantum cara pemakaiannya, ingredientnya, sampai ke
nomor BPOM-nya juga ada di sini. Sama yang tadi saya bilang, biasanya harus ada expired date kan. Di sini juga ada. Jadi masker Lea Gloria ini selain dari segi brandingnya bagus, desainnya bagus, packagingnya bagus, dia juga udah terregistrasi di BPOM gitu ya. Jadi cocok lah kalau buat reseller, mendingan jual produk yang seperti ini dibanding produk yang tanpa BPOM karena kan bahaya ya. Selain bahaya juga klaim yang di sini itu jauh lebih bisa dibilang lebih benar dibandingkan klaim di produk yang tanpa BPOM karena nggak teruji BPOM gitu. Setelah kita tahu nih ya yang BPOM sama nggak BPOM, terus kita juga tadi bahas sedikit soal keunggulannya si Lea gitu. Di sini juga saya mau bahas sedikit tentang kandungan di dalamnya. Kandungan di dalam masker yang organik ini yang 1000-an ini yang dia bilang klaimnya banyak ini bisa flek hitam, mencerahkan dan lain-lain. Gak ada ingredientnya gitu, cuma ada tulisannya bengkoang plus madu doang. Karena biasanya kalau masker itu seenggaknya ada kaolin, ada talc, ada aqua gitu kan. Tapi kenapa di sini cuma bengkoang plus madu, bengkoang plus madu doang gitu. Dan kita juga nggak jamin kan, bener-bener ada nggak sih bengkoang plus madunya gitu. Karena mungkin beneran ada atau mungkin enggak gitu. Jadi ini nggak bisa dipastikan juga. Tapi kalau untuk produk yang udah ber-BPOM, bisa dipastikan itu bener. Jadi yang dicantumkan di ingredient sama yang ditaruh di produk, dipastikan itu bener. Nah, kalau di Lea sendiri, di sini dia ada beberapa ingredient ya, yaitu adalah kafein sama glycolic acid sama tocopherol asetat. Tocopherol asetat itu vitamin E, yang dimana emang bagus buat kulit kita. Jadi kalau secara manfaat udah pasti yang Lea emang lebih bagus lah. Karena juga yang tadi saya bilang, kalau udah ber-BPOM dan dengan konsep packaging bagus begini, itu akan jauh lebih menunjang untuk kita para reseller atau kita para user yang pakai, kita akan lebih aman lah. Sebelum kita masuk ke pengetesan produk, kita mau ngasih tahu dulu nih dari segi harga, sebenarnya worth it yang mana gitu kan. Kalau secara harga, dibilang dua ini murahan mana? Jawabannya pasti murahan yang ini lah ya, ini cuma 1.200. Kalau yang ini itu 20 gram, harganya tuh kisaran antara 4.000 sampai 6.000 lah kalau retail eceran gitu. Nah cuma dari Lea Gloria-nya sendiri, mereka punya yang kemasan 10 gramnya. Kemasan 10 gramnya itu harganya 2.000 sampai 3.500. Jadi kalau kita lihat, ini 5 gram 1.200. Kalau mau jadiin 10 berapa? Dikali 2 kan? Jadinya 1.200 dikali 2, jadi 2.400. Sedangkan Lea punya aja yang 10 gram sama-sama gitu di 2.000-an juga. Mendingan kita belinya yang udah berkonsep lah ya, yang udah bagus, yang udah BPOM, yang udah pasti kandungan dalamnya tuh aman dan emang sesuai sama kegunaan manfaatnya dia gitu. Jadi menurut saya kalau secara pabrik kosmetik, saya akan jauh lebih prefer yang ini, yang Lea Gloria. Nah terus, oke kita masuk ya ke pengetesan produk. Nah di sini kita udah siapin nih beberapa alat-alat buat kita ngetes dari segi teksturnya. Yang pertama kita mau tes yang tanpa nama dulu ya, yang tanpa brand. Aduh. Oke, isi produknya nih warnanya putih gitu ya. Terus biasanya diairin secukupnya aja. Terus diaduk. Sampai dia mengental dan halus lah ya, baru kita bisa tes. Nah, di sini udah lumayan rata. Kita coba tes. Jadi sebelum pengetesan ini, kita sendiri dari tim pabrik juga udah melakukan pengetesan langsung ke muka, gitu. Ya, jadi yang saya mau ngasih lihat di sini kita tes ke tangan itu cuma dari sisi sebenarnya tampilannya gimana sih kalau di tangan di tesnya gitu. Tapi kalau ke muka kita udah ada konklusinya. Nah, jadi teksturnya itu lembut banget sih, lembut banget seperti bedak, ya, lembut banget seperti bedak yang diairin kali ya. Jadi ya bisa dibilang gitu sih, lembut banget seperti bedak yang diairin. Cuma emang ada kemungkinan di dalamnya tuh ada bahan-bahan aktifnya juga lah, ya. Jadi karena masker itu lebih ke preferensi. Kalau suka yang lembut ya yang teksturnya seperti ini gitu. Nah dia akan jadi seperti ini ya, putih kayak gini. Kalau dalam penggunaan masker yang pada umumnya, itu masker itu harusnya ada, bagusnya itu ada feel ketarik gitu.
feel ketarik waktu digunakan, nggak cuma lembut doang. Tapi kembali lagi semua preferensi, jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ada orang yang mau maskernya lembut doang, ada yang mau ada sensasi ketariknya sedikit, atau ada yang mau sensasinya dingin. Itu tergantung preferensi sih. Tapi kalau yang ini lembut banget lah. Dan secara wangi juga enak. Wangi bedak, kalau kalian cobain nanti pasti pernah juga lah pakai bedak ini seumur hidup gitu kan. Selama hidup pasti pernah nih pakai bedak ini. Wanginya enak lah ya, seperti bedak. Nah, jadi setelah yang ini, saya mau coba maskernya yang Lea Gloria ya. Lea Gloria yang Creamy Coffee. Kita buka. Oke, ini maskernya banyak banget ya isinya ya. Jadi kalau warna dia nggak terlalu putih. Terus kita airin. Oke, ini yang Lea Gloria udah mulai merata ya. Ini adukannya kita langsung tes aja. Wah, ini ada ininya ya. Ada butiran-butiran kopinya ternyata nih. Di sini nggak cuma maskernya doang gitu, jadi ada real coffee-nya. Terus secara wangi juga kopi banget. Kopi banget, enak nih wanginya. Nah, terus ini sih perbandingannya. Jadi masker organik yang di Lea Gloria, dia itu secara metode penjualan atau secara produknya aslinya gitu kan, sesuai yang tadi kita bilang sih, dari segi ingredient tuh benar-benar ditaruhin. Kalau emang dia bilang ada kopinya, ya benar-benar ada kopinya, bahkan kelihatan lagi di sini. Jadi emang secara pengetesan produk ini yang dari segi masker organik yang murah ini emang bisa dibilang lembut lah ya, bisa dibilang lembut. Tapi kalau yang secara Lea Gloria ini dia lebih bertekstur, lebih masker banget, sama dia itu ada real coffee-nya. Kalau untuk yang produk coffee ini, dan wanginya juga wangi coffee banget gitu. Setelah kita ngelakuin pengetesan produk tadi, dan kita udah bahas beberapa hal mengenai masker kedua itu, sekarang saya mau jawabin pertanyaan-pertanyaan di DM Instagram nih. Yang waktu saya kasih pertanyaan soal masker, itu banyak yang nanya beberapa hal di sini lah ya. Yang pertama tuh ada pertanyaan, pengaruh nggak sih masker itu ada varian-variannya gitu? Ada varian bengkoang untuk mencerahkan, varian coffee untuk mata panda, varian green tea untuk akne. Sebenarnya itu bermanfaat atau enggak gitu? Kalau ditanya manfaat atau enggak, jawabannya itu bermanfaat atau ngaruh. Jadi ekstrak-ekstrak yang ada dalam varian itu berpengaruh terhadap kegunaan si produk. Makanya emang bisa menjadikan beda-beda. Tapi kalau kandungan yang di dalamnya itu sesuai, sama seperti yang ditulis di packaging, sama dengan dosis yang pas atau presentase yang pas gitu. Kalau waktu dimasukin presentasenya juga nggak banyak, itu juga nggak akan terlalu berpengaruh. Masker-masker itu biasanya varian-varian, misalnya variannya itu adalah varian green tea yang untuk menghilangkan akne. Akan jauh lebih bagus. Si green tea ini boleh di-highlight sebagai ekstrak, tapi ada tambahan bahan aktif lainnya yang bisa mengurangi akne tersebut atau jerawat tersebut gitu. Jadi jangan ketergantungan pada satu ekstrak aja. Karena kalau ada bahan aktif tambahan lainnya, kalau misalnya kita ngomong di krim itu mungkin tambahan lainnya adalah salicylic acid misalnya. Jadi with salicylic acid and green tea extract itu akan jauh lebih bagus dibanding cuma salicylic acid doang. Gitu sih. Karena emang kita perlu tahu lah ya, yang natural sama yang senyawa kimiawi itu udah pasti efektivitasnya jauh lebih tinggi dibanding yang natural. Meskipun natural pun punya keunggulan lainnya. Gitu sih. Nah, kalau dalam penggunaan rutin, tetap aja masker ini nggak bisa digunain sendirian untuk masalah-masalah kulit yang tadi tuh, yang misalnya coffee untuk mencerahkan atau apapun itu, green tea untuk akne, itu nggak bisa digunain sendirian atau tunggal. Jadi si masker ini harus dikombinasikan sama produk skincare lainnya untuk menunjang performa dia menjadi lebih bagus lah gitu. Nah, ada lagi pertanyaan, sebenarnya tadi kan ada tuh klaimnya tuh di masker itu ya, masker yang 1000-an, katanya bisa samarin flek. Bener nggak sih? Jawabannya sangat-sangat sulit untuk masker bisa nyamarin flek. Kecuali yang saya bilang tadi, kayak bedakan.
Kalau bedakan fleknya nyamar ya wajar gitu. Sebenarnya bisa atau enggak itu harus dikombinasiin sama produk-produk skincare lainnya lagi. Dan kalau untuk ngilangin flek mungkin bisa juga kita ke klinik lah, karena di klinik ada alat-alatnya kan. Terus ada pertanyaan lagi, pertanyaan ketiga, sebenarnya masker itu bisa mencerahkan atau enggak? Jawabannya bisa, tergantung sama presentase bahan aktif yang ada di dalamnya. Terus bisa untuk akne nggak, jerawat? Bener nggak sih kalau untuk bisa ngurangin jerawat masker? Jawabannya tuh bisa, karena masker itu sifatnya adalah sebum kontrol. Sebum kontrol itu untuk mengontrol minyak berlebih yang ada di wajah. Jadi emang masker itu pada dasarnya adalah untuk mengontrol minyak lebih yang ada di wajah. Terus ada juga nih yang nanya di DM Instagram, sebenarnya mungkin nggak sih masker itu ada kandungan berbahayanya? Jawabannya iya, memungkinkan. Jadi pastikan masker yang kamu pakai itu udah lolos uji BPOM. Itu akan mencegah kandungan-kandungan berbahaya itu ada di masker. Nah, jadi setelah kita lihat tadi keseluruhan, artinya kita harus comparison final kan. Dari segi masker Lea Gloria dan si masker 1000-an ini. Masker Lea Gloria ini produknya terkonsep, isinya juga bagus, kandungannya juga bagus, sudah ada expired date, semuanya lengkap ya untuk Lea Gloria. Jadi kalau untuk pengguna sama untuk reseller, recommended banget lah kalau emang mau jualin produk seperti ini. Karena ini produk yang menjual dan untuk jangka panjang juga bagus. Karena ini bukan cuma produk yang diciptakan untuk jangka pendek, tapi ini jangka panjang, brandingnya udah jalan gitu. Tapi kalau untuk masker murah organik yang satunya ini, dia nggak ada mereknya, artinya jangka panjangnya semua orang bisa niru gitu. Semua orang kalau mau malsu-malsuin bisa aja niru. Terus nggak terjamin juga kandungannya sebenarnya bener atau enggak, dan lain sebagainya lah yang kita lihat tadi, expired nggak ada segala macam. Jadi menurut saya nggak recommended untuk kalian para reseller atau untuk kalian para user pengguna produk itu untuk menggunakan produknya. Tapi untuk kamu, kalau emang kamu adalah pemilik produk itu, pemilik produk masker 1000-an itu, ataupun reseller-resellernya, nggak usah berkecil hati karena emang di Indonesia kemarin-kemarin ini emang banyak yang emang masker-masker belum BPOM atau produk-produk skincare yang belum BPOM lainnya. Jadi saran saya, yuk masuk ke era yang lebih bagus lagi gitu. Era zaman sekarang tuh udah eranya BPOM karena udah digadang-gadangkan gitu. Jadi yuk nggak apa-apa, kita sharing aja. Datengin lah, carilah gitu pabrik-pabrik maklon kosmetik gitu ya yang ada di Indonesia. Atau mungkin boleh diskusi juga sama kita gitu. Untuk bikin produk kamu tuh jadi ber-BPOM gitu. Soalnya sayang, udah banyak resellernya, udah banyak distributornya, banyak kan konsumernya. Produknya juga tadi kan beda kan, dia secara tekstur juga dia udah halus, wanginya juga oke. Yuk dilegalin aja, biar kamu bisa lebih mengembangkannya lagi, lebih gede lagi lah untuk reseller ataupun pemilik brand si masker 1000-an tadi. Oke, segitu aja dari saya untuk review atau bisa dibilang perang antara Lea Gloria sama masker yang 1000-an ini. Buat kamu para reseller atau buat kamu para brand owner ataupun para user yang emang mau tahu lagi tentang update skincare, kosmetik, dan produk-produk kecantikan lainnya gitu, biar lebih terupdate lagi. Oke, see you in the next video, bye-bye.